Selamat pagi semuanya. Saya Yasin, saya akan mulai sharing pagi hari ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mau ngajak kerja sama Anda sedikit. Kira-kira menurut Anda, 95% kesuksesan ditentukan oleh impian, betul? Makin besar impian seseorang, makin sukseslah orang tersebut. Sebagian mulai ya, sebagian mulai enggak. Apakah Anda sudah memiliki impian besar? Kalau Anda pelajari apa yang diajarkan Pak Louis Tandean, kita butuh punya impian besar. Dan saya mau sharing sedikit. Saya kurang tahu daerah sini, saya pakai kilometer saja. Ini pengalaman saya. Saya kalau mau menuju suatu daerah yang jaraknya 150 km, saya kendaraan sampai di kilometer ke 100, saya sudah merasa capek. Waduh, 50 lagi. Tapi kalau hari ini saya mau ke sebuah daerah yang jaraknya 300 km, ketika saya sampai 200 km, saya belum capek. Anda ngerti maksud saya nggak? Anda pernah ngalamin yang seperti ini nggak? Contohnya, Anda mau terbang ke Jakarta, kan sekali terbang, betul nggak? Baru naik pesawat saja, aku rasanya capek gitu. Tapi kalau beda, Anda mau ke Medan, dari Semarang ke Jakarta, baru ke Medan. Sampai ke Jakarta masih siap-siap lagi. Wah, ini harus masih perjalanan 2 jam nih. Anda ngerti maksud saya? Makin besar suatu impian, Anda akan tidak sebegitu cepat capek. Karena semua itu tergantung pikiran Anda. Anda menyiapkan diri untuk meraih yang besar, maka ini tubuh akan bekerja sesuai permintaan Anda. Anda tahu buku The Secret? Tahu? Dibahas soal itu, betul? Kalau Anda punya impian yang besar, maka tubuh Anda bekerja dengan sendiri, menyesuaikan diri untuk meraih impian yang besar itu. Tapi kalau Anda impiannya setengah-setengah, ya tubuh Anda bekerja dengan sendiri untuk meraih yang setengah itu. Akhirnya cepat capek. Dan lucunya kalau Anda punya impian besar, yang kecil-kecil lewat dengan cepat sekali. Cepat sekali Anda raih semuanya. Apakah Anda sudah memiliki impian yang besar? Kalau belum, segera punya. Lihat buku impian Anda, perlu nggak diperbaiki? Saya harus katakan di buku-buku motivasi apapun, selalu impian itu yang paling utama. Dari buku A sampai buku Z, bahasanya tetap impian. Semua soal impian. Seberapa besar impian Anda? Dan ada sebuah pertanyaan menarik. Kenapa orang seperti Mr. Lee dan para leader bisa punya impian yang begitu besar dan terus berkembang? Kenapa banyak orang tidak berani punya impian besar? Ada yang tahu kenapa? Ini berhubungan dengan ketika Anda bergabung dulunya. Anda flashback zaman dulu, kenapa Anda bergabungnya antusias sekali? Tapi mulai ketika waktu berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda mulai ragu dengan impian Anda, atau bahkan mulai mengecilkannya. Tidak semua orang sih, tapi sebagian besar yang saya tahu, makanya bisnisnya menurun. Kenapa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah karena merasa tidak mampu mencapai impiannya karena ragu dengan kemampuan sendiri. Kita butuh sebuah tim. Coba kita flashback waktu pertama kali kita join. Ketika kita join, polos-polos sekali, betul? Waktu polos itu kan otak kita mikir, ini ada bisnis besar, ini orang di depan akan bantu saya mencapainya. Kita nggak mikirin kelemahan kita mikirin ini orang akan bantu saya. Dan Anda sebagai sponsor sangat antusias, ayo kita kejar bersama impian kita bersama, saya akan bantu Anda habis-habisan. Dan orang itu, yes, saya mau bergabung, betul? Waktu itu impiannya apa coba? BMW mungkin besok diraih perasaannya, betul nggak? Waktu join, wah mobil mewah ini terima nih, pulang, mah kita akan beli rumah mewah, istrinya shock. Itu punya impian tiba-tiba tertrigger naik sampai unlimited, betul nggak? Apapun kesannya jadi bisa. 2 tahun lagi kita jalan-jalan ke luar negeri, tahun ini kita ke Australia, tahun ini kita ke China, wah cerita semua. Istrinya bengong, Palu demam ya Pak? Papa demam ya? Papa kejeduk ya? Kenapa? Karena ada terjadinya tim. Ada dengan sponsor. Sudah membentuk sebuah tim. Tim itu, kadang Anda nggak sadar itu selalu terbentuk dimanapun. Kita ini sekarang membentuk tim baru. Ini seperti ini tim. Terus ketika masuk lift, itu juga membentuk sebuah tim baru. Cuman kadang di lift itu orang nggak kerja sama. Padahal udah dekat sekali dengan angkanya, orang lain mau tekan angka nggak bisa, dia diem. Kalau saya masuk lift selalu saya tanya, mau lantai berapa? Ya kalau dia sapa, lanjutin nggak prospecting. Harapan saya makin tinggi makin bagus tempat dia mau naik. Ya kadang di lift mau lantai berapa? Dia dari basement mau lantai 4. Saya harusnya lantai 1, nggak jadi, saya ikut ke lantai 4.
Saya nggak ngomong sih, maksudnya saya lanjutin ngobrol gitu. Itu kesempatan. Mengenai dapat tidak dapat, ya tergantung cocok atau tidak waktunya, fleksibel. Kita butuh sebuah tim. Ya, saya ingin tanya ke Anda, kira-kira Pak Luis kan punya impian besar, betul nggak? Mr. Lee punya impian besar nggak? Oh punya, nggak usah dilawan. Saya ingin tanya ke Anda, kira-kira kalau kita hilangkan semua timnya, masih bisa nggak mereka mencapai impian mereka? Masih bisa? Masih, betul, masih bisa. Caranya? Betul, membentuk tim baru. Kalau sekarang punya grup, contohnya, Mr. Lee punya distributor mencapai 30 juta orang di seluruh dunia. 30 juta orang. Kalau kita hilangkan semua, kalau dia mau bentuk sesuatu yang sesuai impian dia harus kembalikan 30 juta orang dulu, betul nggak? Jadi harga sebuah tim itu memang pentingnya luar biasa, penting sekali. Nah, yang terpenting adalah adanya teamwork. Kalau Anda baca bukunya Joseph Maxwell, beliau itu seorang pengarang buku tentang kepemimpinan menurut saya yang terbaik. Kemudian juga beliau sangat banyak mengarang buku-buku tentang kerja sama tim. Anda perlu sekali membacanya. Teamwork make the dream work. Itu salah satu kata yang mantap sekali. Kerja sama tim membuat impian bisa terwujud. Nah, apa sih tim itu? Ternyata tim itu ada singkatannya. Tim itu singkatannya adalah Together Everyone Achieve More. Maksudnya apa? Dengan bersama kita bisa mencapai atau mendapatkan lebih. Itulah tim. Kalau ada tim, kita bisa mendapat apa yang lebih daripada yang bisa kita capai sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan tim itu singkatan dari Together Everyone Achieve Miracle. Dengan punya tim, setiap orang akan mendapatkan keajaiban. Ya, saya rasakan sendiri. Ketika saya terima reward mobil mewah saya ambil BMW, saya bingung, saya mikir, kalau saya tidak di bisnis Tiansi, kalau saya kerja, ini mobil kapan bisa ada? Nggak kebayang. Buat saya, mobil mewah itu keajaiban di keluarga saya. Serius. Waktu sampai itu saya masih bingung-bingung, menunggu dia sampai aja berdebar-debar. Kayak mau nembak cewek. Tahu yang nembak cewek kan? Tahu ya? Nah, kayak itu perasaannya, nggak bisa tidur, serius. Hal-hal yang bisa diberikan tim kepada kita apa saja? Yang pertama, tim menjadikan kita lebih baik daripada yang sesungguhnya. Kemudian tim memungkinkan kita mengerjakan apa yang paling pandai kita kerjakan. Kemudian tim memungkinkan kita menolong sesama mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Anda ngalamin nggak ketika, ini ceritanya, Anda pasti ada yang ngalamin. Downline kita maju, pertama kali home meeting bawa materi, pertama kali jelasin sampai keringat dingin, dan mungkin apa yang dibahas oleh downline kita ini termasuk kita juga nggak ngerti, apalagi prospek. Tapi begitu dia turun, Pak, Anda luar biasa, saya percaya Anda mengulang berapa kali lagi Anda akan menjadi pembicara yang dahsyat. Oh ya Pak, oke, saya akan lakukan. Dia akan belajar lebih kuat lagi. Padahal tadi yang dibahas kita yang sebagai upline juga nggak ngerti. Tapi dengan kita dorong seperti itu, makin baik nggak kira-kira dianya? Makin baik. Dan saya lihat sebagian dari Anda pun juga lahir dari sana, betul nggak? Lahir dari sana karena dorongan upline Anda. Wah, luar biasa. Padahal mungkin ya saya juga nggak ngerti lu ngomong apa gitu loh. Betul nggak? Ya. Kemudian tim memberi kita waktu lebih banyak. Itu otomatis. Kayak pertemuan ini diadakan. Ada yang ngurus sound, ada yang ngurus tempat duduk, ada yang urus jemput guest speaker dan lain sebagainya, ada yang ngurus masa. Coba satu orang ngurusin semua, acara jadinya kapan? Nggak jadi, betul nggak? Dia harus prospek, dia harus jemput GS. Pas jemput GS, si prospek butuh produk. Aduh, gimana? Repot. Jadi bagi kerjasama itu akan menghemat waktu banyak sekali. Oke. Kemudian tim memberi kita kebersamaan. Dan yang paling penting adalah tim menjadikan semua anggota tim pemenang. Sebuah sepak bola terjadi kemenangan 1-0. Kiper yang di tim yang menang merasa gimana? Loncat-loncat semangat. Anda lihat gak? Penyerang cetak gol, das. Kipernya yes di ujung sana. Kadang kalau kita mikir secara logika kan dia gila, betul nggak? Emang dia yang cetak.
tapi karena ada kebersamaan sebuah tim terkontak semuanya. Itulah yang namanya sebuah tim. Ketika ya sebuah tim menang, seluruh tim juga menang. Pak Ade penerima Scoopy, betul? Grupnya, wah pasti antusias sekali, betul nggak? Itu dia salah satu bentuk. Walaupun bukan grupnya yang terima, tapi dia melihat itu visinya ke depannya. Oke? Kata John C. Maxwell, bersatu adalah permulaannya. Ibarat kita join. Baru join kan, tanda tangan, sap, upline downline, tanda tangan, sap. Itu permulaan saja. Tetap bersatu adalah kemajuan. Maksudnya apa? Terus berjuang. Ayo Scoopy, ayo mobil niaga. Itu adalah sebuah kemajuan, belum berakhir. Tapi kalau bisa bekerja sama terus menerus, itulah adalah sukses. Jadi hari ini saya walaupun sudah bronze lion, saya tetap kerjasama dengan upline saya di Jakarta, Pak Andrian, Silver Lion. Ya, kita tetap bekerja sama, kita sama-sama untuk berjuang bersama. Nanti sekitar tanggal 15 April Pak Andrian masih turun ke Medan isi Grand OP. Jadi kita tetap kerjasama, itulah sukses sejati. Anda jangan merasa kalau sudah istilah peringkatnya sama dengan upline terus nggak kerjasama lagi. Ya, kalau saya jadi upline Anda, saya bilang terima kasih. Passive income toh dari kaki itu, betul nggak? Tapi bukan seperti itu cara kerja tim, karena kita saling membutuhkan upline downline. Nah, 8 poin penting untuk terwujudnya teamwork. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama, sebuah tim harus punya visi dan misi, baru bisa makin besar, nah makin berkembang. Nah, kita bisa lihat sendiri visi dan misi Tianxi, visi dan misi One Vision. Kenapa kita mau berada di Tianxi, membentuk sebuah tim? Kenapa? Karena kita lihat visi Tianxi begitu besar, misi Tianxi begitu besar, luar biasa. Mr. Lee ngomong tahun 2000 berapa? 2008 ya. Kita akan punya pabrik yang besar. Saya akan buat rumah sakit yang bisa mendeteksi penyakit 3-5 tahun ke depan. Wah. Yang nggak percaya tersisihkan. Yang percaya menikmati hari ini. Itulah sebuah tim. Oke? One Vision. Anda beruntung berada di One Vision. Kita semua beruntung berada di One Vision. Kenapa? Visi One Vision apa? Misi One Vision apa? Salah satunya adalah kan kantong Anda, betul nggak? Tebelin kantong Anda. Setiap income terbesar yang bisa diberikan Tianxi, kalau Anda jalankan dengan sistem One Vision, Anda bisa raih semuanya. Begitu ngomong Scoopy, One Vision langsung tembak crown. Yang crown sudah pasti Scoopy, betul? Dan bonusnya pasti lebih besar daripada yang dapat Scoopy tapi tidak crown. Yang crown sudah pasti bonusnya akan lebih besar dan menuju kepada mobil niaga atau mobil keluarga daripada yang Scoopy tapi tidak crown. Itu gak jelas mobil niaganya, serius, gak jelas. Jadi kalau Anda crown dan terima Scoopy, mobil niaga sudah pasti di tangan Anda asal Anda terus perjuangkan. Dan di sini satu orang sedang ditunggu ya. Buktikan. Sudah? Bukan, mobil niaga sudah. Wah, itu yang saya mau Anda buktikan. Iya ya. Nanti Anda sudah terima mobil niaga, jangan lupa ke Medan gantian isi acara ya. Kita teamwork. Oke? Nah, Anda utang saya ya. Pak Charles juga utang saya, belum ke Medan isi VS. Ya. Oke, punya visi dan misi. Terus One Vision, visinya mau mendunia. Seluruh dunia pakai One Vision sehingga kalau kita sampai ke Jerman ada OP-nya One Vision. Sampai kita ke Amerika ada OP-nya One Vision. Ke Australia ada OP-nya One Vision. Enak gak? Ya, kita tinggal ngomong Facebook kan kayak emailan, ada bisnis bagus gini, Anda ikut ke pertemuan itu. Ya, didoain lah, kan kita nggak turun langsung ya, jangan terlalu harap. Tapi didoain lah di Indonesia, semoga yang satu ini jadi. Tapi terus action lagi di lapangan, yang itu semoga jadi, terus emailan kontak. Gimana sudah ikut belum OP-nya? Wah yang gini, ya itu enak sekali. Itu kenapa kita berada di satu tim, yaitu Tianxi dan One Vision. Karena alasannya visinya dan misinya jelas sekali dan besar sekali. Saya percaya kalau Anda sudah melihat visi buat Anda sendiri, melihat aduh Tianxi, One Vision, enggak deh, kayaknya susah deh. Percaya saya, nggak lama lagi Anda pasti nggak ada di bisnis ini lagi. Serius. Karena Anda sudah tidak sebahasa dengan
visi misi dari tim kerja kita. Yang kedua, untuk terbentuknya teamwork dibutuhkan yang namanya saling menghargai, terbuka, dan saling percaya. Saya salut dengan One Vision, terus terang saya katakan ke Anda, saya salut dengan Godline forum kita yang luar biasa sekali. Kepikir sama mereka membentuk tim yang kuat dengan cara-cara yang sudah terbukti. Saya cuma merangkum apa yang sudah ada saja. Salut banget, serius. Kenapa? Bagaimana bisa saling tercipta, menghargai, terbuka, dan saling percaya? Ternyata sudah dituangkan di dalam 3 prinsip dasar kita. Pertama, bagaimana biar saling bisa menghargai dan respect itu ada di edifikasi. Anda nggak bisa edifikasi seseorang tapi Anda nggak menghargainya atau respect. Tidak bisa. Itu akan jadi bumerang. Dan hari ini saya ingin kembali lagi mengulang karena menurut saya 3 prinsip dasar itulah tulang punggung yang paling utama di bisnis ini. Kalau sampai itu bermasalah, Anda mau presentasi sejuta kali pun bisnis Anda akan hancur juga. Ibarat gini, kalau Anda mau bangun rumah tapi susun pakai batu bata saja, bisa nggak? Bisa? Bisa. Susun. Di atasnya taruh kayu, kasih tepal, jadi rumah, betul nggak? Mau tidur mau apa boleh. Tapi begitu disandal, berat jatuh. Anda pengen punya bisnis seperti itu? Pengen? Tidak. Anda pengen yang kokoh nggak? Pengen. Kalau pengen yang kokoh, harus ada semennya. Apakah semennya? Ya ini dia. Edifikasi, konsultasi, no cross lining. Penting sekali. Itu akan menjadi pilar-pilar, itu menjadi pondasi membuat gedung Anda gedung pencakar langit. Oke? Nah, yang pertama saling menghargai. Soal edifikasi saya mau bahas lagi secara lebih detail dalam prakteknya. Edifikasi itu tidak bisa dengan kata-kata. Contoh Pak Cesar ini prospek saya, Pak Ade upline saya. Contoh, oh Cesar, itu nanti Anda akan saya kenalkan dengan orang yang luar biasa gila, bisnisnya gila-gilaan. Ini mikirnya apa? Orang gila, bisnis gila. Oh, jangan ajak saya. Itu keliru, kata-katanya heboh, betul nggak? Anda nggak usah terlalu berlebihan ngomongnya. Edifikasi apa kelebihannya? Contohnya, saya kurang terlalu mengenal Pak Ade seperti apa. Saya contoh aja. Nanti saya kenalkan dengan teman saya. Saya kenal baik dengan beliau. Beliau itu komitmennya tinggi sekali dan saya percaya kalau kita berada di tim beliau, kita akan sukses besar. Nggak usah berlebihan kayak gini. Itu satu poin. Oke? Terus dalam bentuk tindakan seperti apa? Ini menarik. Sangat sering kejadian seperti itu. Ini ya. Edifikasi yang mau saya tunjukkan adalah tindakannya. Cesar, nanti ada teman saya Pak Ade, orangnya luar biasa, bisnis sudah besar sekali, dan saya percaya kalau kita kerjasama dengan beliau kita akan sukses besar sekali. Udah mantap belum? Udah. Pak Ade datang, ketek datang. Nah itu dia orangnya Pak Ade. Oh Pak Ade, silakan duduk dulu di sana Pak. Nah ini dia orangnya, luar biasa kan, masih muda, sukses. Ini satu contoh. Yang kedua, udah cerita seperti tadi. Nanti saya akan jumpain Anda dengan rekan saya yang luar biasa, ya Pak Ade. Beliau komitmen sekali dan saya percaya kalau kita ikut tim beliau, kita akan sukses besar. Pak Ade datang, tunggu sebentar, langsung datang. Pak Ade, terima kasih sudah datang, sini saya ambilin tasnya. Silakan duduk. Atau diajak ke sini, silakan duduk. Ayo kita kenalan dengan Pak Ade. Anda rasa mana lebih respect? Yang kedua. Kalau Anda jadi prospek, lebih respect yang mana? Kalau Anda jadi upline, lebih semangat mana? Iya. Kalau upline Anda semangat, prospek Anda respect, join nggak kira-kira? Sederhana atau edifikasi seperti itu saja. Terus yang sering didengar di starter pack itu loh, kalau perhatikan, siapin tempat parkir untuk upline Anda yang mau presentasi. Banyak yang sudah dengar nggak dilakukan, betul nggak? Tadi jangan keras-keras goyangnya, nanti downline-nya, aduh gua itu. Ya, ada satu hal menarik, ini kejadian kemarin. Saya datang grand home meeting. Sab datang, tin, masa nggak ada tempat parkir kan? Tin, sana Pak. Jadi ini tempat rukonya. Sana Pak. Itu depannya itu prospek dia loh. Sana Pak. Saya bawa terus. Tapi untung grupnya cepat tanggap. Pak, saya yang parkirin. Saya keluar. Wah, terselamatkan. Pulang saya tegur langsung. Saya nggak punya upline jadi nggak bisa minta upline saya di Jakarta soalnya nggak bisa tolong kasih tau lah si ini dia gini-gini, nggak bisa. Itu kekurangan saya di Medan, nggak punya upline di Medan. Jadi saya ajak bicara baik-baik, Pak
Saya contohin kalau gini gimana, kalau gitu gimana, rasanya gimana. Oh iya betul Pak. Nah akhirnya dia berubah. Kadang kalau kita sampaikan sesuatu yang baik dan benar dengan cara yang sopan, itu bagus sekali loh. Jangan dikit-dikit, tolong ngomong sama dia dong, tolong ngomong sama dia dong. Kapan kita belajar people skill untuk ngomong? Ngegur grup itu ada tekniknya, betul nggak? Dan di sini kita belajar. Lah paling kalau salah ngomong kan tewas satu ini kan. Cari yang lain nggak apa-apa dong, betul nggak? Saya mengalami seperti itu dulu di bisnis ini di Medan. Saya upline saya di Jakarta. Makanya harus maju sendiri. Dan justru itu menempa saya lebih dewasa di bisnis ini. Jadi yang tadi soal edifikasi cukup jelas ya. Jangan cuma ngomong tapi tindakan nyata. Ambilin tas. Nah ini soal ambilin tas ada lucu juga. Kerjasama harus terjadi. Begitu datang ambilin tas. Nah upline kalau pengen kasih ambil ya kasih ambil aja. Ada yang lucu. Upline-nya nggak enakan. Oh nggak usah. Saya ambil. Oh nggak usah saya ambil. Jadi prospek lihat itu apaan sih gitu. Enggak ya. Fleksibel di lapangan ya. Contohnya kalau downline datang, Pak saya ambilin tasnya. Kalau upline merasa oh tidak perlu, downline juga ngerti, ya Pak silakan duduk gitu loh. Tapi kalau pengen dikasih, contohnya akan ada grup yang ngotot, saya ambilin tidak apa-apa Pak, saya ambilin. Ya udah terima kasih ya. Enak nggak kira-kira? Mengalir seperti air, enak sekali. Ya itu yang paling asik di bisnis ini. Kerja sama timnya kalau terjadi, wah cepat sekali bisnis kita. Oke, terus siapin gelas khusus untuk upline, terjadi loh itu. Jadi untuk prospek contohnya, untuk prospek aqua cup gitulah ya, atau gelas biasa. Untuk upline gelasnya yang ada pegangannya, terus ada tutupnya. Wah, kan itu akan membuat ibarat gini loh. Kenapa di korporasi atau perusahaan itu ada ruangan khusus manajer, ruangan khusus direktur? Kenapa? Itu nunjukin kuasa. Jadi orang ketika masuk ke dalamnya, itu dia sendiri akan turun secara derajatnya, dia merasa turun sendiri. Ngerti nggak? Kalau masuk ke ruangan seseorang. Terus saya mau bagiin tips juga. Ini kalau ketemu prospek. Ini berguna untuk edifikasi diri juga sebenarnya. Karena itu yang banyak saya lakukan di lapangan. Kalau Anda datang ketemu, mungkin Anda sedikit telat datangnya. Dan prospek duluan sampai. Jangan sampai Anda duduk semeja dengan dia langsung. Kenapa? Karena dia duluan sudah kuasai tempatnya. Solusi terbaik, Pak, sini mungkin kurang terang, atau terlalu terang, atau terlalu panas, atau terlalu dingin, terserah Anda. Kita pindah ke sebelah sana yuk. Begitu dia pindah tempat, dia sudah netral kembali, nggak berkuasa lagi. Itu tips khusus, bagaimana biar Anda jangan kalah power daripada prospek Anda. Jangan sampai prospek Anda udah duduk duluan, udah istilahnya bersemayan dengan enak sekali, gitu. Posisi sudah pas sekali, Anda masuk, ya Anda itu orang yang lagi mau datang kayak istilahnya minta-minta gitu. Tapi kalau Anda ajak ke tempat baru jadi netral. Makanya datangnya lebih awal, ya. Jual Anda yang berkuasa gitu. Oke? Itu soal edifikasi. Yang kedua, konsultasi. Soal konsultasi itu butuh keterbukaan. Jadi kalau Anda sudah respect seseorang, Anda pasti tidak akan punya rasa istilahnya nggak enak untuk terbuka, betul nggak? Anda respect seseorang, pasti Anda berani terbuka apa adanya. Dan pesan saya konsultasi, beranilah buka habis-habisan soal bisnis Anda ya. Kenapa? Kalau Anda sakit perut ke dokter, ngapain ke sini? Kalau saya bilang sakit perut, nanti gimana? Oh, saya sakit kepala, dok. Ngerti ya? Kadang orang suka aneh-aneh loh, konsultasi lucu, ini terjadi. Grup datang, Pak konsultasi Pak, diceritain semua. Saya lihat tiap bulan konsultasinya sama, kenapa nggak ada perubahan? Nah saya bilang, Pak 1 minggu ini saya dampingin Anda ya. Saya maju di lapangan, saya liatin dia. Ternyata banyak hal yang dia tidak cerita di konsultasi tersebut yang dia keliru lakukan, dan mungkin dia sendiri nggak tahu. Contohnya, Pak saya sudah kerja keras habis-habisan di bisnis ini, saya sudah tinggalin bahkan gak masuk les. Contohnya, saya bahkan kadang diminta lembur, gak lembur. Saya sudah habiskan, kenapa gak ada hasil? Kalau kita secara awam menangkapnya apa? Saya memang lihat dia kerja keras kok, selalu nampak muka dia di tempat-tempat prospek gitu loh. Tapi kenapa gak ada hasil? Setiap orang punya standar sendiri soal kerja keras. Ada orang yang presentasi 8 kali per bulan sudah merasa kerja keras. Sisa waktunya ngaku prospecting, tapi keliling toko buku, keliling bank, ya antrian doang, tapi nggak prospecting. Kemudian di toko buku, cuma di toko buku jalan-jalan, tapi nggak prospecting. Tapi dia merasa sudah kerja loh, lucu nggak?
Terus yang paling parah lagi, merasa sudah kerja keras ketika baca buku. Banyak seperti itu, pelarian. Cuma pelarian doang, istilahnya saya sudah habis-habisan. Ini buku sudah baca, ini buku sudah baca, ini buku sudah baca, ini buku sudah baca. Saya sudah habis-habisan, waktunya paling banyak habisin baca buku. Itu problem juga. Jadi, terbukalah ke upline Anda, apa yang Anda lakukan harian. Harian. Kenapa belum ada hasil ya? Apa adanya. Emang upline Anda akan duduk, parah gini kamu, wah pantas kamu nggak sukses, wah nggak mungkin kamu, mungkin nggak upline kayak gitu? Nggak mungkin, upline akan diplomasi. Oh gitu ya, tenang, segala sesuatu bisa diperbaiki, asalkan mau. Betul nggak? Itu kan upline pasti seperti itu, karena itu bisnis dia sendiri, betul nggak? Itulah, jadi konsultasi ngomong apa adanya saja. Punya masalah keuangan, saya punya hutang segini, orang tua saya punya hutang segini, saya stres, saya harus selesain. Jangan gara-gara keluarga punya hutang terus stres berat menghilang tiba-tiba. Yang rugi Anda. Ada masalah apa, mencerita ke upline. Anggap upline itu teman baik Anda, teman terbaik Anda, saudara Anda. Anggap seperti itu. Karena yang betul-betul peduli masa depan Anda, upline Anda. Itu penting sekali. Ingat, konsultasi harus terbuka seluruhnya. Ya, dan upline juga harus sebagai orang yang belajar people skill, harusnya Anda juga berkembang. Andanya berkembang, Andanya harus bantu grup menyelesaikan masalah grup. Oke, jangan cuman grup ngomong gini, Anda kasih solusi terus selesai. Kadang solusi itu nggak ada di kertas tapi harus di lapangan. Ketika dampingi ngerasa sendiri. Oh ya ternyata dia kurangnya di sini. Oh ya ternyata dia kurangnya di sana. Oke. Yang terakhir ya dari 3 tadi adalah saling percaya antara upline, downline, khususnya diri sendiri. Itulah no crosslining. Kalau Anda percaya pada upline Anda 100%, percaya pada downline Anda 100%, dan percaya pada diri Anda 100%, masih diskusi nggak sama crossline? Enggak. Biasanya orang kenapa crosslining? Karena nggak percaya pada upline-nya, kadang nggak percaya pada downline-nya, dan yang masalah terbesar nggak percaya pada dirinya. Orang yang bisa nggak percaya pada upline-nya, ya sebenarnya kadang masalahnya muncul dari diri. Kalau Anda baca bukunya Bagaimana Mencari Kawan, Dale Carnegie mengatakan orang-orang yang tidak merasa nyaman dengan diri sendiri pasti tidak akan cocok juga dengan orang lain. Kalau dibalik, orang yang tidak cocok dengan orang lain pasti nggak cocok sama dirinya, nggak nyaman sama dirinya. Jadi kalau hari ini Anda ketemu ada orang yang memang bentrok terus, sikap Anda yang pertama harus bukannya bentrok, bukannya jelekin dia, tapi kasihani dia. Dia itu sebenarnya sangat nggak nyaman dengan dirinya. Kalau ada downline stresan, orangnya stres berat lah, sering bentrok kan, kasihani dulu. Kenapa? Dia sebenarnya punya masalah pada diri. Karena nggak percaya pada diri, karena nggak nyaman pada diri, akhirnya sering bentrok upline, bentrok downline. Cari crossline pun nggak lama kemudian bentrok lagi. Sering seperti itu, jelekin crossline, jelekin upline, jelekin downline. Sebenarnya yang dia jelekin itu dirinya. Ada sebuah kisah yang menarik sekali ya. Suatu hari ada seorang murid Zen tahu ya, Zen, ajaran Buddhis di Jepang, Zen ya. Ada seorang murid Zen bertemu gurunya, belajar bertapa. Dia bergaya bertapa seperti ini, bersila. Dia lihat ke gurunya, "Guru, kalau guru lihat saya dengan sikap seperti ini, saya seperti apa?" Gurunya melihat, "Anda seperti Sang Buddha." Maksudnya manusia suci gitu loh. Wah, sempurna duduknya. "Hahaha," katanya. "Kalau saya lihat guru tuh duduk kayak gini seperti tai," katanya. Gurunya cuma senyum. Dan dia pulang dengan senang sekali. Dia cerita ke kakaknya, "Kak, tahu nggak? Saya duduk bersila dan saya tanya guru bilang duduk saya sudah seperti Sang Buddha. Tapi gaya duduk guru itu saya lihat kayak tumpukan tai," dia bilang. Kebetulan kakaknya itu seorang yang sangat cerdas, dan kakaknya langsung mengatakan, "Dik, kamu keliru. Orang menilai seseorang bukan menilai dari luar seperti ini, tapi dengan hatinya menilai. Hati gurumu hati Buddha, hatimu hati tai," katanya. Anda ngerti ya? Jadi kalau Anda hari ini mulai menilai seseorang negatif, stop dulu. Ini dari mana muncul perasaan ini ya? Nah, jangan-jangan sayanya yang bermasalah. Jadi kalau Anda bisa betul-betul percaya pada diri Anda, walaupun Anda punya kelemahan, berdamailah dengan diri, akui kelemahannya, baru bisa Anda perbaiki.
Selama Anda belum menerima akan kelemahan itu adalah Anda punya, Anda tidak akan pernah merubah kelemahan itu sampai Anda mengakui, ya saya punya kelemahan itu dan saya akan perbaiki. Ada saya akan perbaiki ya, jangan ngaku terus nggak perbaiki ya, susah juga. Kemudian yang ketiga, menyadari kita adalah satu tim dan kita butuh tim. Merupakan langkah besar dalam perkembangan Anda ketika Anda menyadari bahwa orang lain dapat membantu Anda bekerja lebih baik ketimbang Anda sendiri. Dari Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya zaman dulu. Dan bukunya sampai sekarang masih terus berkembang dan dipakai oleh motivator manapun, kutipan-kutipan katanya. Ini bagus sekali. Anda sadari bahwasanya tidak semua hal bisa Anda lakukan. Anda bukan Superman, Anda bukan dewa, Anda bukan malaikat yang segalanya bisa Anda lakukan. Akan ada hal yang dilakukan orang lain lebih baik dari kita. Dan ini saya ya, kalau saya pribadi, saya lebih senang disebut nomor 2 di bisnis ini. Nomor 1 siapa? Upline saya. Nomor 1 siapa? Tiansi. Nomor 1 siapa? One Vision. Nomor 1 siapa? Downline gua. Lu nomor 2. Kenapa? Lah kalau semua nomor 1 kan gua tidur di rumah. Kalau tidur di rumah kan tenang-tenang, betul nggak? Lah kalau gua nomor 1 kan kerja keras terus, punya sikap nomor 2. Tapi ya tetap saya ingatkan, Anda nomor 2, downline Anda ikut semua, betul nggak? Merasa diri nomor 2 dan selalu mau belajar, selalu melakukan edifikasi yang baik, selalu melakukan konsultasi yang baik, akhirnya bisnis Anda berkembang dengan pesat sekali. Berikutnya, adanya kerjasama. Ada pertanyaan menarik yang saya ingin tanya ke Anda, minta kerjasama Anda juga. Apa arti kerjasama menurut Anda? Definisi dari kerjasama menurut Anda? Bu Sarah, ada nggak masukan? Kira-kira kerjasama menurut Bu Sarah itu apa? Iya, apa kerjasama itu? Kalau menurut saya kerjasama itu saling menghargai, saling mensupport, saling memberikan ide satu dengan yang lain. Oke, aplausnya dulu. Ya, satu, ya. Pak Satar, bisa kasih ide? Kerjasama itu setiap orang bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Betul. Dalam satu tim bekerja sama itu artinya mengelola semua yang terbaik, tapi dalam satu tim. Nah, saya punya arti kerjasama yang sederhana, semoga cocok buat Anda. Kerjasama itu adalah mengerjakan pekerjaan masing-masing. Saya mau sederhanakan seperti itu. Banyak orang punya gambaran gotong royong kerjasama, boleh nggak semua sibuk korek paret, tapi nggak ada yang masak, nggak ada yang siapin minum? Tetap ada porsi masing-masing, betul nggak? Sepak bola, tujuan sepak bola apa? Cetak gol, satu aja tujuannya, betul. Kalau begitu kiper pun maju, boleh nggak? Kiper pun nyerang sampai ke depan, boleh? Boleh. Masalahnya akan terjadi ketidakseimbangan. Kenapa? Penyerang yang sedang menyerang, kalau nampak kipernya di depan gimana? Lari ke belakang dia, takut kebobolan, betul nggak? Akhirnya penyerang jaga gawang, kipernya cetak gol. Itu kan parah, betul nggak? Parah sekali. Kebayang? Ya. Terus betul yang Anda katakan tadi soal kerjasama, itu ada definisi-definisi gambaran kerjasama yang benar. Nah, saya sederhanakan adalah kerjasama itu adalah mengerjakan pekerjaan masing-masing, baru bisa terbentuk kerjasama. Nah, saya akan pecah satu persatu apa sih kerjasama kita di bisnis ini. Ada tugas upline, tugas downline, tugas pembicara, tugas audiens, tugas crossline, dan tugas distributor, dan lain sebagainya. Yang pertama saya bahas tugas upline. Setiap di pertemuan apapun, baca buku apapun, belajar ilmu apapun yang baru, selalu berpikir untuk diri sendiri. Saya dulu pernah mengalami masa di mana pas di acara seperti CPM ataupun pembelajaran lain-lain, saya selalu mengambil ilmunya, malah saya lepas untuk yang lain. Maksudnya apa? Contohnya gini, pas pembicara ngomong gini, wah kena si A, wah kena si B. Aduh, upline gua kalau kesini kan bagus dengerin ini, biar kena dia. Wah, cocok buat si siapa. Wah, ini datang pas banget. Kenapa ketika pembicara pertemuan tuh membantai masalah-masalah, Anda seneng banget? Karena Anda berharap downline Anda bertobat, betul nggak? Tapi Anda lupa bertobat sendiri. Itu yang sering salah dilakukan orang. Jadi apa yang saya bahas ini, saya mau bicara ke hati setiap dari Anda satu persatu. Setiap dari Anda satu persatu, tidak ke downline Anda.
Ya tidak ke upline Anda tapi ke Anda pribadi. Dan termasuk ke saya pribadi. Saya selalu mengingat soal upline ini. Karena apapun ceritanya Anda itu upline loh. Siapa yang nggak bukan upline di sini? Siapa yang bukan upline di sini? Semua sudah upline, betul nggak? Jadi nggak usah bahas upline Anda. Anda sendiri sudah upline. Saya sampai catat. Kenapa? Karena ini yang setiap hari saya lihat. Saya manusia, saya juga bisa kilaf. Dan ini tujuannya saya catat biar saya tetap mengingatkan diri saya. Apa yang harus saya lakukan benar-benar sebagai seorang upline. Yang pertama, upline itu harus punya visi dan misi yang jelas. Tanpa sebuah tujuan yang jelas, ibarat kapal yang terombang-ambing nggak tahu mau kemana. Utara, selatan, semua nggak tahu mau kemana. Ya, kapal Anda akan kehilangan energi untuk bergerak. Orang mau dayung aja males. Jadi sebagai seorang upline, Anda harus punya visi dan misi yang jelas. Mau dibawa kemana tim Anda ini? Oke, kejar Scoopy. Oke, boleh kejar Scoopy. Setelah kejar Scoopy, ajak tim Anda penerima Scoopy juga. Anda mobil. Itu tahap-tahapnya. Anda bisa konsultasi ke upline Anda langsung nantinya setelah selesai acara. Bagaimana biar menggerakkan arah grup kita ke tujuan yang betul-betul besar. Itu penting sekali. Tanpa tujuan yang jelas itu susah. Pak Ade tadi kerja di bank ya. Perusahaan Anda punya visi misi? Kalau nggak ada gimana? Besok kerja mau apa tahu nggak? Terus kalau nggak ada visi misi terus sampai ke kantor kan tidur-tidur kan? Dan semua orang juga tidur-tidur. Tapi begitu punya visi misi mereka bekerja keras untuk mencapainya. Dan sebuah tim dengan punya visi misi kerjanya akan gila-gilaan. Anda boleh lihat deh nanti tim-tim yang kemarin-kemarin, dan saya percaya Pak Ade saat ini terima Scoopy, saya percaya beberapa bulan lalu terimanya yang baru ya, baru ini. Yang tahap pertama, ya, yang tahap pertama sebelum terima grupnya pasti timuknya beda, terasa nggak? Gila-gilaan kerjanya gila, omset bisa meledak gila-gilaan seperti itu. Saya di Medan juga ada salah satu grup juga seperti itu. Kalau ngejar Scoopy itu gila banget, omsetnya meledak kencang sekali. Dan nggak tahu kenapa, masalah semua dibuang. Fokusnya adalah tujuannya. Masalah kecil, udah pergi. Malas urus lah. Fokus sekali. Ada sakit aja maju. Lagi sakit maju juga. Perhatian full, semuanya jadi bagus sekali. Tapi ketika visi dan misinya kabur, ada beberapa orang yang sudah terima Scoopy, terima reward ya, akhirnya adem ayem, grupnya juga adem ayem, udah hilang visi dan misinya, bahaya sekali. Kemudian menjadi contoh atau teladan, apa saja sih? Salah satunya adalah kemauan untuk bertumbuh, mau berkembang, mau berubah, selalu up to date, selalu punya informasi terbaru, selalu mau belajar. Ya, saya punya buku, kalau disusun lebih tinggi dari saya 2 kali lipat. Saya punya buku lemari segini, nggak muat, sudah 2 lemari lebih. Memang ada beberapa yang belum dibaca, tapi saya betul-betul sangat istilah lapar akan buku, lapar sekali. Saya pantang lihat kalau ada orang-orang besar itu bikin buku baru, saya nggak punya, saya pantang itu. Dan setiap bulan tuh kadang saya menghabiskan hampir 1,5 juta untuk buku. Dan hasilnya apa? Apa kehidupan hari ini saya dapat? Itu hasil dari pembelajaran saya di sana. Anda harus isi terus apa yang ada di luar sana. Anda kalah informasi dari orang lain, udah lewat. Serius. Kita di luar akan ketemu sesama Tiansi. Jangan jelek-jelekin, tapi tunjukin siapa yang punya informasi lebih banyak. Pasti orang tersebut akan ikut. Kebayang nggak Anda follow orang? Ilmunya itu terus, besok datang itu terus. Tapi yang satu datang cerita ini, berikut datang lagi ilmunya sudah makin baik lagi. Pendekatannya makin baik, informasinya makin baru. Kira-kira kalau Anda mau join ke siapa? Pasti yang terbaru itu, betul nggak? Nah kalau sudah seperti itu, ayo dong kita sama-sama mengembangkan diri lebih baik lagi. Kemudian tunjukkan sikap seorang pemenang. Apa sih sikap seorang pemenang? Datang selalu paling awal, duduk paling depan. Dari dulu saya itu pantang duduk baris kedua, itu saya. Saya gak nyaman kalau ada orang di depan saya menghalangi pandangan, ibarat menghalangi visi saya, menghalangi tujuan saya, menghalangi masa depan saya. Saya nggak mau. Saya selalu mau yang terdepan. Ya, sesuai batasan ya. Nanti mungkin ada dibatasi untuk royal, duduknya seperti apa ya. Anda kalau belum royal ya jangan, wah nggak boleh. Tadi meeting bilang harus nomor 1. Ya nggak bisa. Maksudnya ya Anda pantaskanlah diri Anda untuk ke sana. Dari dulu saya seperti itu. Ketika ini saya mau duduk di sana, saya katakan belum qualified tidak masalah. Saya perjuangan, saya mau. Visi seminar duduk di akhir, di belakang, ya saya lihat ini nggak kelihatan apa-apa, yang banyaknya
bokong orang kelihatan, nanti orang joget-joget, goyang-goyang, bokong yang dilihat lagi, nggak seru. Saya bilang, saya mau duduk depan. Terus kalau Anda ingat, kalau Anda baca buku Berpikir Berjiwa Besar, salah satu cara untuk percaya diri, nomor satunya adalah duduk selalu paling depan. Silakan Anda tanya, arti sukses kepada seorang bintang 8 dengan arti sukses kepada seorang bintang 4. Jawabannya berbeda, padahal tulisannya sama. Kenapa? Karena mereka sudah melewati proses yang berbeda. Bintang 8 akan lebih detail, bintang 4 akan ngaur kemana-mana. Kalau sukses tuh saya harus punya mobil BMW, Ferrari, apapun dia ngomongin semua, itu sukses katanya. Tapi begitu menyentuh bintang 8 yang melewati proses, mungkin dia katakan, saya ketika sukses adalah ketika di grup saya ada 4 orang terima mobil niaga. Beda toh. Kita kan bingung kenapa lu ngomong gitu ya. Itu sukses urusannya si bintang 8. Nah maksudnya gini, kadang Anda baca buku ketika di posisi Anda sudah punya pengalaman yang berbeda, arti buku itu tiba-tiba berkembang. Anda ngalamin nggak baca buku yang sama? Kok kemarin nggak ada yang ini saya baca? Ada? Itu dia hebatnya. Makanya Anda perlu ulang lagi. Kemudian pemakai produk. Nggak perlu tunjuk tangan lah, tapi jawab dalam hati. Siapa yang pagi ini sudah pakai produk? Nggak perlu tunjuk tangan, jawab dalam hati. Kalau Anda belum pakai, lain kali rutin pakai dulu, baru bisa ngomong. Saya tadi udah pakai di hotel, setiap selesai makan, noni saya masukin. Itu saya suka sekali produknya, bagus sekali. Ternyata noni bisa melancarkan pencernaan loh. Ya bagus sekali, saya punya masalah BAB, ya pakai noni malah bagus. Pakai produk, Anda harus tunjukin ke grup. Anda itu seorang leader, Anda soal upline. Kemudian, ini penting. Goal setiap Challenge One Vision dan Tiansi. Saya salut dengan leader-leader Anda yang di depan. Saya salut dengan Pak Ade. Beliau Crown, beliau Scoopy, top banget. Ya, berikutnya mobil niaga ya. Saya doain Anda segera mencapainya. Saya salut. Dengan mencapainya, Anda Royal Weekend nantinya. Anda ikut gak? Itu penting. Anda kalau gak ikut, kapan bisnis aset Anda akan besar? Kapan tim Anda bisa goal kalau Anda nggak pernah tunjukin? Ketika nanti ada Crown Life, acara live, Living in Freedom, Anda ikut gak? Dream Holiday, kabarnya Australia, kabarnya belum fix. Anda ikut gak? Ada orang baru join 5 bulan bisa ke Korea loh. Yang lumutan nggak berangkat, aduh, Anda sedang ngapain? Maunya dibikin buku, nggak sukses di Tiansi, ngapain aja selama ini? Ingat, Anda itu upline, Anda dicontoh. Anda harus jadi teladan. Jadi kalau Anda goal Royal Weekend, grup Anda ikut. Kalau Anda goal live, grup Anda ikut. Kalau Anda goal Dream Holiday, grup Anda ikut. Kalau grup Anda 4 orang ikut, ya terima reward Andanya. Nangkap gak? Itu luar biasa sekali. Oke? Terus menduplikasikan ilmunya dengan praktek. Ya, maksudnya apa? Nah, ada hal penting yang perlu kita ketahui sebagai upline, kadang melampaui batas sebagai upline. Maksudnya apa? Kadang grup kita sudah saatnya presentasi, tapi nggak kita kasih presentasi. Ini kejadian di grup saya banyak. Upline-nya itu luar biasa. Bantu grup, ngomongnya bantu grup. Kalau saya maksimal presentasi bantu orang baru 2 kali. Maksimal. Jadi total sekitar 3-4 kali dia dengarkan presentasi, dia sudah harus bisa presentasi. Itu saya. Tapi kalau grup saya nggak ada yang nggak duplikasi, jalan di sana. Presentasi kan, dia memang dorong, udah kamu yang presentasi, standar Pak Yasin, 3-4 kali sudah harus maju. Dia maju, tapi ngomongnya sampai keringatan, gak jelas, pakai flipchart gak jelas loh. Terus sebentar-sebentar lihat upline, ya si upline kan teknik people skill udah tinggi, dengan halus sekali dia mengambil flipchartnya, dia sambung pembicaraannya, tanpa sadar. Lama-lama downline-nya gimana? Nyaman. Kalau sudah nyaman gimana? Setiap presentasi lihat upline, setiap presentasi lihat upline, disambut. Setiap presentasi lihat upline, disambut. Kalau saya kagak mau. Saya itu kalau 3-4 kali, kadang memang dia minta bantuan, oke lah, fleksibel ya. Jangan saya bilang 3-4 kali sekarang standarnya semua 3-4 kali, enggak, fleksibel. Oke, Anda lihat di lapangan. Kalau saya 3-4 kali sudah push dia, kalau dia masih takut, oke, nggak apa-apa. Saya pembuka, Anda lanjutin ya, tinggal baca aja kok. Biasa pembukanya agak icebreaker-nya agak susah kan? Biasanya mau ngomong mulai itu, saya yang mulai aja ya, nanti Anda berikutnya. Atau saya sampai bagian produk saja, sisanya Anda. Ya pokoknya gimana biar dia ngomong gitu loh. Jangan dikit-dikit ambil kendali, dikit-dikit ambil kendali. Ya kapan grup Anda bisa mandiri? Kadang upline itu melampaui batas kerja, masuk ke kawasan yang bukan daerah dia. Nah, ini tips yang bagus
Biar bagaimana Anda bisa menjadi upline yang luar biasa, ya. Anda bisa menjadi manusia yang luar biasa. Dan saya mau minta Anda betul-betul hafalkan tips ini, karena ini bagus sekali. Seandainya seluruh dunia seperti saya, apa yang terjadi? Tanyakan ke diri Anda. Itu luar biasa itu. Ketika saya mau males, seandainya semua grup saya seperti saya sekarang, apa yang terjadi? Omset nggak ada, maju lagi. Ketika mau presentasi, ketika semua grup saya seperti saya, apa yang terjadi? Semua presentasi, semangat. Ketika saya baca buku, seandainya seluruh grup saya baca buku, mantap ini, saya jadi semangat baca bukunya. Anda nangkap gak? Jadi sebenarnya sederhana untuk jadi upline yang baik. Tinggal Anda tanya diri aja, bagaimana kalau dunia itu seperti saya? Kalau makin parah ya jangan lakukan. Kalau bagus ya lakukan terus. Cukup jelas? Jadi seandainya seluruh dunia seperti saya, atau seandainya seluruh grup saya seperti saya, apa yang terjadi? Wah, kalau Anda produser aja nggak goal, seluruh grup seperti apa? Seperti itu gimana? Bahaya. Kalau Anda CP sekarang, semua grup cuma CP, Royal pun kagak, betul nggak? Semua grup CP, lawyer nggak? Kagak. Bahaya, gue harus CPP. Kalau semua grup CPP gimana? Pelan-pelan Royal, pelan-pelan Crown, betul nggak? Dan seterusnya sampai ke Majesty 6, betul? Jadi pertanyaannya adalah apa? Seandainya seluruh dunia seperti saya, apa yang terjadi? Nah, itu tugas sebagai upline. Kalau tugas downline apa? Ya, duplikasi upline Anda lah. Gampang aja kok. Duplikasi aja upline Anda. Saya katakan cuma satu, duplikasi upline Anda. Nah, yang jadi upline pasti takut jadinya. Kalau persis seperti saya bahaya, jadi saya harus berubah, betul nggak? Jadi downline itu duplikasi aja upline Anda, selesai. Nah, kalau ketemu upline yang error, ya loncatin, duplikasi upline yang benar. Ya, yang benar itu kayak gimana? PBO lah, yang sesuai PBO, yang sesuai parameter Business One Vision, itulah upline yang benar. Kalau nggak penuhin, nggak benar itu. Terus tugas pembicara, nah itu poin penting juga. Saya ingin sharing ke Anda. Saya kalau mau berbicara, diminta berbicara dimanapun, apakah diminta One Vision, apakah diminta Tianxi, apakah diminta untuk Grand OP, atau diminta untuk home meeting, saya akan betul-betul jaga kesehatan saya luar biasa. Untuk isi fest ini saja, 1 bulan lalu saya sudah jaga kesehatan untuk makanan. 2 minggu sebelumnya makin diketatin jaganya. Kemarin Pak Charles ajak makan, saya bilang, Pak, saya doyan makan sekali, sangat doyan sekali. Tapi tolong cari makanan yang tidak gorengan, tidak panggang, tidak pedas. Ya samanya gak enak, betul gak? Saya lera tinggalin itu sementara, tapi nanti malam balas dendam. Saya seperti itu, serius. Saya mempersiapkan lebih awal, materi disiapkan, dipelajari, diulang. Tadi lagi tunggu Pak Charles, saya liatin lagi materinya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Itu utama sekali. Dan Anda juga sama. Ketika Anda diminta bicara, Anda harus yang terbaik keluarin. Anda kalau diminta home meeting, ya keluarin yang terbaik, jangan setengah-setengah gitu. Anda diminta isi acara, boro-boro nolak, keluarin yang terbaik. Jadi pembicara persiapan harus lebih baik dan lebih baik. Oke? Kemudian tugas tim audiens. Nah, ini penting sekali. Saya mau cerita pengalaman saya dulu. Ketika saya mulai bangun bisnis, saya nggak punya upline saya di Jakarta. Waktu itu saya datang di OP, presentasi, saya tertarik, akhirnya saya bergabung di bisnis ini. Setelah itu saya presentasilah orang, ajak orang pertemuan. Ketika saya ajak orang pertemuan, kebetulan yang bicara waktu itu bintang 5, salah satu peringkat tertinggi di Medan waktu itu, bintang 5. Dia yang presentasi. Waktu zaman kita masih whiteboard. Kalau yang satu itu presentasi, membelakangi orang. Dari awal sampai akhir membelakangi orang. Dan presentasinya bahkan saya pun gak jelas. Teman saya ajak gini, bagusan kamu yang presentasi, gak jelas dia ngomong apa. Saya jawab apa? Iya, saya juga gak ngerti dia ngomong apa. Selesai acara, dia bilang, teman saya, tapi katamu mantap sekali pembicara di sini. Makanya saya mau datang. Iya, gini aja, nanti kalau ada pembicara yang bagus, kabari saya ya, baru saya lihat. Dan sejak itu orang itu tidak pernah bisa lagi saya ajak ke pertemuan. Saya protes ke upline. Di mana sih masa yang dimajuin orang-orang kasarnya bego? Kok kayak gini? Nggak profesional. Saya protes. Upline saya bilang apa? Semua tergantung sikap Anda.
Ya belajar dari Pak Louis sih soalnya. Maksudnya apa? Kamu udah baca buku belum? Belum. Saya bintang 5 baru mulai baca buku, bandel. Kamu baca buku dulu deh. Tips yang cepat deh. Gini aja. Coba kamu paksakan sikapi positif. Ya apapun yang bisa dipositifin lah. Gitu ya. Ya udah deh. Ayo saya coba lagi, undang orang ke pertemuan. Kali ini yang presentasi bintang 5 juga dan gak kalah bego. Iya. Iya, serius. Presentasi belepotan dan kali ini lantainya keringatan. Netes sampai. Bukan ngiler ya, netes. Keringatnya netes. Wah, luar biasa. Si prospek gua, Sin, aduh kayak gini, mending lu aja yang ngomong deh, lu lebih jelas. Ini mah, aduh, ampun deh, anak kecil pun bisa, katanya gitu. Saya gini, saya kesel juga sih, kok sial terus, kapan bisa maju kalau kayak gini OP-nya. Tapi saya sikapi positif, tenangkan diri, tarik nafas. Lu lihat dulu, mantap nih. Padahal mantap dari mana, saya mikir, aduh, please deh. Ya karena saya suruh lihat, ya dia liatin terus. Saya juga mencari, ini penting loh, mencari apa positifnya nih pembicara, mana positifnya, saya cariin loh. Terakhir dia impact bintang 5, ngomongnya juga sekedarnya dan turun. Terus teman saya bilang, waduh, kok kayak gini, nggak ngerti saya apa-apa kalau datang sini. Nah, saya bilang dapat ide toh, kalau diajak positif terus dapat ide. Nah, gini, lu lihat kan dia presentasi, kira-kira dia presentasi ngerti nggak kamu? Nggak ngerti. Gak ngerti aja dia bisa bintang 5 loh. Jadi kebayang gak dia presentasi orang gak ngerti tapi bisa bikin orang bintang 5. Lu bisa gak presentasi orang biar ngerti? Oh bisa. Kalau lu bisa berarti lu bintang 6 dong, tertinggi di Medan, saya bilang. Oi, kalau gitu saya mau dong, gampang kayaknya. Ngerti maksudnya? Jadi semua tergantung bagaimana Anda mengemudikan kapal ini. Anda kemudikan negatif, hancur semuanya. Anda kemudikan positif, positif semua. Jadi sebenarnya kalau di OP itu pembicaranya bego, bagus. Kepintaran mana gak bagus. Kenapa? Orang duduk. Wah, saya terpesona. Luar biasa. Saya join deh. Setelah join presentasi pertama kali gemetaran. Saya gak cocok bisnis ini. Pembicaranya bagus, saya gak bisa sebagus dia. Mending gak bego-bego aja majuin ya. Ke depan majuin yang bego-bego ya. Nanti saya di depan juga bego-begoin aja lah. Ternyata kalau yang gak bagus justru dijualin malah bagus. Coba teman-teman, ayo. Kalau yang impact, perkenalkan. Nama saya Yasin, latar belakang saya karyawan. Biasa nggak? Biasa. Perkenalkan nama saya Yasin, pedagang kaki 5. Perkenalkan, apalagi penerima Scoopy. Perkenalkan nama saya Yasin, tamatan SD. Wah, betul? Makin jelek makin bagus. Jadi ya udahlah, nggak usah bajuin yang bagus-bagus, yang bego-bego aja majuin. Loh, kan bisnis ini kelebihannya seperti itu kan? Yang lemah pun bisa dimajuin. Oke, tapi ya tetap dalam tanda kutip lah ya. Bukan bego terus, nanti lama-lama bego belajar apa kita. Jadi tugas tim audiens itu penting sekali, termasuk di vision seminar nanti. Saya pernah ngelihat sendiri di 2 grand OP. Yang satu masanya mencapai sekitar 500, yang satu mencapai 300. Tapi yang di 300 hasilnya lebih bagus. Karena tim playernya kuat. Contohnya, ketika logiknya pembicaraan juga semangat gila. Yang satu 500 tapi terlalu profesional. Tepuk tangannya pun, duduknya pun gayanya mantap-mantap semua. Profesional semuanya, adem ayem. Pembicara ngomong kok gak naik-naik ini, aduh gitu. Yang sudah pernah bicara pasti ngerasa deh, kalau lagi ngomong itu bawah itu sepi senyap itu bete gitu. Nah, saya butuh kerja sama Anda. Kita harus hati. Kalau kita connect, berapapun yang Anda bawa itu akan join. Berapapun yang Anda bawa itu akan join. Tapi kalau kita nggak connect, capek-capek kita kumpulin orang, buat apa? Betul nggak? Kemarin kalau Anda ikut ke Jakarta, Mr. Lee ngomong, kita bikin acara bukan huka-huka, bukan. Kita bikin acara untuk kemajuan bisnis, betul nggak? Kalau kita buat untuk kemajuan bisnis, kenapa kita nggak habis-habisan? Kenapa kita nggak habis-habisan? Panjat kursi, heboh. Kenapa tidak? Kenapa harus jaim-jaim? Emang habis selesai acara pulang tidur? Ya enggak, bisnis harus naik, betul? Ngumpulin orang bukan gampang loh. Acara kita buat bukan gampang loh. Semua butuh biaya, kerja sama tim yang luar biasa. Jadi ketika acara itu habis-habisan, keluarkan semuanya. Mau capek yang puas lebih enak daripada capek yang nggak kerja apa-apa. Oke? Oke, berikutnya.
tugas crossline. Saya ngomong ini bukan mau ngajarin Anda. Saya crossline Anda crossline saya, kita sama-sama mengisi. Oke? Tugas crossline apa? Ada hal penting. Anda pengen nggak punya bisnis di luar kota? Pengen. Kalau gitu welcome lah orang yang punya grup yang dititip ke pertemuan Anda. Welcome. Saya kalau di pertemuan selalu terbuka banget. Kalau orang tanya, ayo datang. Kadang saya ketemu leader luar kota, Pak, kapan ke Medan buka jaringan? Biar rame medannya. Kenapa? Karena suatu hari kalau saya punya sikap seperti itu kepada crossline, suatu hari crossline juga ketika saya titipin, Pak, saya ada grup mau ke sana, nanti kalau ada yang kurang jelas, tapi dalam batas yang ini ya, tidak crosslining ya. Contohnya tanya stokis, tanya pertemuan, tolong dibantu ya. Karena saya welcome dia juga welcome saya. Kebayang nggak? Ini ada yang kejadian seperti itu loh. Ada orang titip istilah arahkan orang ke pertemuan ini, terus datang tanya, ini VS ya, Tiansi ya, saya diundang sih datang sini. Oh siapa yang undang? Oh teman saya dari Bali. Oh gitu ya, silakan duduk dulu. Melayaninya bagus, silakan duduk dulu. Setelah selesai datang dia acara, di follow up. Gini loh, bisnis ini butuh teamwork, dipakai pula ilmunya, butuh teamwork. Jadi kalau Anda tanpa teamwork di Semarang, Anda nggak akan besar. Kalau upline di Bali, yang jarang bisa ke sini, dipakai teamworknya, kurang ajar itu orang. Nah, hal menarik satu, doa Anda akan dikabulkan Tuhan. Ketika Anda punya grup di luar kota, habis semua diambil orang. Anda mau terjadi seperti itu? Bayangannya yang tadi aja deh, seandainya seluruh dunia seperti saya, apa yang terjadi? Kalau saya baik sama orang, melayani orang, grup saya kebayang ya, orang datang ke Semarang, cuma Semarang Anda layani, betul nggak? Tapi di seluruh dunia grup Anda dilayani, enak nggak? Enak. Jadi kalau Anda baik sama orang, Anda akan mendapat berkali lipat kebaikan dari luar. Itu kelebihan kalau Anda jalankan hal yang baik. Kalau downline edifikasi upline, biasa nggak? Lagi edifikasi itu. Kan ilmunya udah pada hebat-hebat kan? Udah dalam hati, udah nggak usah edifikasi upline, gua udah tahu, betul? Tapi kalau crossline yang ngomong, kamu beruntung loh punya upline seperti sini. Wah, orangnya bagus banget. Bangga nggak? Tiba-tiba dadanya terbusung jalannya. Bangga berada di tim itu. Itu sering terjadi. Makanya sama crossline tuh harus bangun hubungan baik, tapi tidak crosslining. Saya tekankan. Bangun hubungan baik, jangan musuhan. Jadi baik, ayo welcome, halo apa kabar, ketemu di stokis, apa kabar gitu. Kadang saya ketemu saya punya stokis, di stokis ada crossline lagi presentasi, selesai gitu, saya lewat, apa kabar, dia kan sering edifikasi, ini Pak Yasin penerima reward. Nah saya akan bilang, wah Pak Anda beruntung sekali ketemu dengan beliau, ya Anda kan sangat besar sekali kalau Anda ikut beliau, saya lihat komitmennya luar biasa. Saya edifikasi dia gitu loh, walaupun dia crossline kepada calon downline dia. Akhirnya si crossline ini seneng nggak dibantu saya gini? Seneng. Dia ngomong sama grup saya, gila Pak Yasin itu luar biasa. Anda beruntung banget punya upline kayak gini. Wah, saya iri deh sama kamu. Downline saya gimana? Ngerti nggak? Itu tipsnya loh. Terus satu lagi, ini saya seneng. Yang saya lakukan dulu di bisnis ini. Tadi saya lihat di sini bagus sekali ya dilakukan Bu Sarah, Pak Satar, Bu Yeni. Ya bagus sekali. Ya tadi beberapa leader juga ada ketemu. Saya dulu di Medan gak ada yang edifikasi karena nggak punya upline, betul nggak? Saya manfaatkan setiap peluang yang ada. Salah satunya apa? Ketika pembicara CPM datang, saya masih bintang 6, sudah ada yang bintang 8. Saya masih bintang 6 loh, tapi sudah ada yang bintang 8. Biar bagaimana saya dikenal, saya cari pembicaranya. Halo Pak, saya Yasin, grupnya Pak Andrian. Terus saya storyin grup semua ke sana. Salamin dulu. Jadi grup semua datang. Halo Pak, saya X, grupnya Pak Yasin. Datang lagi. Saya Y, grupnya Pak Yasin. Saya Z, grupnya Pak Yasin. Jadi nama Yasin itu kan dikenal dia kan. Ketika bicara, ya, Anda luar biasa punya leader-leader yang luar biasa di depan ini. Ada Pak X, Bu Y, dan Pak Yasin. Yang lain bintang 8, gue bintang 6 disebut. Lu ngerti nggak tips itu? Ilmu lo. Makanya kalau ada pembicara datang, salamin itu. Ajak grup Anda salamin, kasih tahu grup siapa, biar dikenal, biar di ngomongin di depan dan direspek. Itu tips saya dulunya, mungkin bisa dipakai. Jadi nggak punya upline, crossline lah saya manfaatin ya. Berikutnya tugas distributor. Apa sih tugas distributor? Tugas distributor apa? Distributor kata dasarnya apa? Distribusi. Tugas distributor mendistribusikan barang yang ada. Jangan banyak komplain. Teh kosong. Emang siapa yang mau teh kosong?
Saya tanya Anda, Mr. Lee mau nggak teh kosong? Nggak mau. Pak Luis mau nggak teh kosong? Leader Anda mau nggak teh kosong? Kantor cabang mau nggak teh kosong? Jadi siapa yang mau teh kosong? Nggak ada kan? Buat apa Anda komplain? Jualah yang ada. Teh kosong, ini asam urat lagi mau butuh. Ya udah, kasih Grab. Kan naik omset. Kenapa tidak? Mana tahu dia makan Grab cocok dari teh jadi Grab. Betul nggak? Akan ada tugas masing-masing. Kantor punya tugas kantor. Kita punya tugas kita. Jual yang ada. Yang nggak ada nggak usah dibahas, nggak usah dipikirin. Jual yang ada, jangan komplain. Pak, masa teh kosong saya ngomset teh nggak bisa lagi. Ya udah nggak bisa ya jual yang lain. Emang lu ribut terus ada omset? Nggak ada. Oke? Berikutnya, rela berkorban dan mau melayani. Ya ini ada sebuah kisah nyata yang luar biasa. Tanggal 29 Mei 1953, Tenzing Norgay dan Edmund Hillary ada dua orang pertama di dunia yang berhasil mencapai Gunung Everest pertama. Dan membutuhkan sekitar 200 sampai 300 orang hanya untuk mewujudkan dua orang mencapai puncak Gunung Everest. Jadi 200-300 orang itu dari bawah bawa berton-ton makanan, jalan sampai satu titik, bikin camping untuk mengantar yang berikut naik. Untuk mengantar makin ke atas makin sedikit orangnya, sampai di puncak tinggal dua orang yaitu Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Sebenarnya Tenzing Norgay itu penduduk asli yang istilahnya lebih memahami daerah sana. Dan dia sebenarnya tinggal satu langkah saja menginjak Gunung Everest. Tapi di titik itu, satu langkah lagi mencapai Gunung Everest, dia berhenti dan dia mempersilahkan Edmund Hillary untuk naik. Ketika sampai di bawah, orang tanya, wah luar biasa, peluk-pelukan, Anda berhasil menunjukkannya, wah luar biasa. Tapi Pak Tenzing, Mr. Tenzing, kenapa Anda nggak melangkah duluan ke atas, kan Anda nomor 1 di dunia? Sering orang seperti itu. Tapi Tenzing Norgay menjawab dengan luar biasa. Saya terharu mendengarnya. Tenzing Norgay mengatakan, tanpa visi Edmund Hillary, kita tidak akan bisa mengumpulkan 200-300 orang untuk mulai mendaki gunung ini. Jadi yang betul-betul berhak untuk di atas adalah Edmund Hillary, bukan saya. Saya hanya wakilnya. Dan sejak kerjasama yang luar biasa, rela berkorban mau melayani itu, sejak itu, sekarang sudah banyak orang menaklukkan Gunung Everest. Banyak sekali. Sama seperti di bisnis ini. Jangan sampai Anda dan upline downline itu terus ibaratnya lomba siapa lebih hebat, istilahnya bukan hebat ya, nahan-nahan. Kejar Australia, downline-nya nahan net P. Kamu kalau suruh net P kan kamu yang berangkat. Emang dia berangkat, setelahnya kamu, ngerti nggak? Kalau dia nggak berangkat, kamu juga nggak berangkat. Kejar Scoopy. Kamu nih suruh saya kejar kan kamu yang dapat. Iya, setelah dia dapat kamu yang dapat juga gitu loh. Itulah sebuah tim. Kalau dia nggak dapat, kamu nggak dapat. Kenapa? Nggak semangat. Iri terus, tetangga kenapa dapat? Kenapa gua nggak dapat? Oh ya, upline gua nggak dapat. Tutup botol. Jadi upline Anda kalau nggak dapat, Anda juga nggak dapat. Kenapa? Tutup botol. Bayangkan si Edmund Hillary dan Tenzing Norgay itu berantem gara-gara mau yang jadi pertama injak di atas. Ternyata 200 orang mengantar mereka ke atas dan mereka mati di ketinggian 1 meter di atas ketinggian tertinggi. Kan lucu, gagal berantem siapa yang nomor 1. Tapi dengan persilakan kan toh injak juga kok di atas, betul nggak? Nomor 2 emang kenapa? Yang penting sampai, betul? Anda mungkin bukan penerima Scoopy pertama. Yang kedua emang kenapa? Yang ketiga emang kenapa? Yang penting terima, peduli amat, betul? Oke. Berikutnya, yang keenam, suka akan tantangan. Hanya tim yang kehilangan visi yang menjauhi tantangan. Jadi ketika ada challenge baru, lemes-lemes, ya udah ini orang kehilangan visi. Harus diperhatikan. Kenapa? Cari tahu. Sebagai upline Anda harus peka. Nanti akan saya bahas juga. Kemudian yang ketujuh, Anda harus memahami karakteristik dari tim Anda. Setiap manusia itu berbeda. Anda harus pahami itu. Tidak ada manusia yang sama. Tolong cari siapa yang sidik jarinya sama. Kalau sama, mungkin sifatnya sama. Nggak ada. Semua sidik jari beda. Anda bisa banyak belajar soal memahami karakteristik dari sebuah tim di Mencari Kawan dan Pengaruhi Orang Lain. Bisa juga di Personality Plus. Dan ada satu buku yang saya rekomen boleh Anda baca, cukup menarik, yaitu Sales Dog. Saya akan bahas sedikit soal Sales Dog, tentang belajar dari anjing. Nah, kenapa harus anjing? Ya ternyata anjing ada beberapa hal yang bisa Anda pelajari, bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, anjing adalah salah satu makhluk hidup di dunia ini yang tidak perlu bekerja untuk dapat makan. Dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Pengaruhi Orang Lain. Ada baca? Dia tinggal datang, udah dapat makan. Kerja anjing apa di rumah? Jaga rumah? Kagak kok. Main-main doang, tidur main, betul? Gue ekor tuannya datang, betul? Dapat makan.
Oke, satu. Yang kedua Anda harus belajar dari anjing adalah ini. Anjing itu gigih. 5.000 tahun sudah kejar kucing. Pernah dapat gak? Pernah gak Anda lihat anjing dapat kucing? Gak pernah. Walaupun sudah dapat, lepas lagi lari ke pohon, hehehe. Betul? Anjing sudah kejar kucing 5.000 tahun dan belum pernah berhasil, sampai hari ini pun masih dikejar. Anda baru ditolak prospek 5 orang sudah berhenti. Anda perlu berguru kepada sang anjing. Ingat, anjing itu gigi loh. Jadi mulai besok kalau ditolak, ingat, anjing aja 5.000 tahun ditolak dan tetap maju terus. Oke? Kemudian anjing tidak mendendam. Ya, saya di rumah piara anjing, kadang bandel, gua pukul, terus 1 jam kemudian ajak main lagi. Ya Anda diusir prospek, besok datang lagi. Serius loh. Udah pergi, nggak mau saya seperti ini. Makasih Om. Besok datang lagi tanpa muka dosa. Selamat siang Om, boleh saya ngobrol? Oh, udah pergi. Makasih Om. Besok datang lagi. Apa kabar Om? Sudah makan siang? Lama-lama dia kesel sampai ini duduk. Lu maunya apa? Enggak kok, saya cuma pengen Om tetap sehat. Ada produk-produk kesehatan. Ya udah, mana yang bisa untuk saya? Ini aja Om. Udah, jangan datang lagi ya. Tidak masalah Om. Makasih. Besok datang lagi. Om, setelah pakai produk bagaimana Om? Kesel sih, tapi maju terus. Itu yang luar biasa. Jadi Anda perlu belajar dari sang anjing. Jangan mendendam, maju terus. Nah, anjing itu selalu ceria. Nggak ada anjing yang sedih-sedih. Ketemu tuannya loncat-loncat. Nggak pernah anjing lagi patah hati ketemu tuannya terus diam, nggak makan. Ceria terus. Kenapa kita harus belajar ceria terus? Terus terang loh. Kita jalankan bisnis ini, kalau mukanya masam, stres, orang nggak berani. Tuh, si siapa? Sejak di Tianxi mukanya stres, nggak mau bergaul lagi, mukanya cemberut terus. Jangan. Tapi kalau Anda walaupun stres, senyum-senyum terus, orang kan bingung kenapa lo? Luar biasa hidup sejak di Tianxi, gue makin enak hidup saya, ceria terus. Orang kan mikir, gue stres di kerjaan, kenapa lo makin enak? Gue mau denger deh, nangkap gak? Jadi lu orang style muka selalu ceria, oke? Kemudian, ada 5 tipe anjing yang menyerupai sifat manusia pada umumnya. Saya bicara sifat, tolong jangan cocokin mukanya. Kalaupun ternyata ada sama, jangan dibilang. Ya, sifatnya yang dicocokin. Tipe anjing pertama. Yang pertama ada tipe pitbull. Tipe ini tipe anjing yang tipe istilahnya pelacak pemburu. Tipe ini kelebihannya agresif, target oriented. Dikasih target apapun pasti bisa dicapai. Gila-gilaan, itu kelebihannya. Mau diajak fight kemanapun sampai ke pelosok kedalaman, dia akan perjuangkan. Tapi kelemahannya satu. Anda pernah lihat film Tom and Jerry? Ada? Ada kan kayak itu ya? Selalu dia kejar kucing, memang dapat kucingnya, tapi tempat yang dia lalui berantakan semua. Anda kenal nggak di grup Anda ada orang seperti itu? Dia kalau kejar target tuh pasti capai, tapi setelahnya downline-nya komplain semua. Ada? Nah, mungkin dia sifatnya mirip seperti pitbull ini, bukan wajahnya ya. Oke, yang berikutnya. Tipe poodle. Poodle ini tipe yang sangat elegan, cerdas, penuh dengan informasi. Segala sesuatu pakai teknologi terbaru. Anda kan lihat tipe-tipe seperti ini selalu suka, baik cowok atau cewek, berdandan yang rapi, pakai iPad, apa semua dipakai, pokoknya serba canggih. Tapi ketika diajak ke lapangan, agak nahan. Anda lihat nggak? Anjing ini kalau diajak ke tempat kotor, dia nggak mau loh. Ada genangan air, dia nggak mau, nahan-nahan gitu. Kalau yang pitbull tadi, apapun dia sikat, cat jatuh, apa semua dihancurin. Tapi kalau ini agak kotor, dia gini-gini. Nah, nanti Anda akan jumpai di grup. Ke lapangan kurang gitu. Maksudnya ke lapangan yang jelek-jelek kurang mau, masuk ke pelosok-pelosok kurang mau, enggan sekali. Tapi di mall-mall oke. Terus berdandannya lama, lain sebagainya. Ada? Tipe ini kelebihannya cerdas, kemampuan dia dalam strategi, kemampuan dia dalam memanfaatkan teknologi top banget deh. Nanti kalau bikin slide-slide nomor 1 dia, dibikin bagus banget itu. Semua yang berbau-bau apa dia suka sekali. Ke acara dikit-dikit salon, apa semua kayak gitu. Tapi kelemahan dia actionnya kurang. Memang dia tipe seperti itu. Yang berikutnya, tipe golden. Nah, tipe golden ini ya bertolak belakang dengan pitbull. Golden itu keinginan melayaninya tinggi sekali. Ya, anjing ini selalu dibawa untuk berburu bebek. Kenapa? Nah, ada perbedaan dengan pitbull.
Kalau pitbull kita tembak bebek, piang, dia lari ke sana ambil nggak balik. Dia nggak balik, kita ke sana. Bebek kita udah ancur-ancur dibuatnya. Main-main hehehe gitu, dia gigit bebeknya. Tapi kalau yang tipe golden ini, kita tembak, dar, dia lari ke sana ambil bawa lagi. Masih ada bebek yang mau sambil, dia melayaninya bagus. Di bisnis ini Anda akan jumpai orang seperti itu juga. Sifat melayaninya bagus banget, tapi kadang kebablas. Ya, kebablas sampai-sampai istilahnya dia takut membuka kaki baru karena takut nggak bisa melayaninya lebih baik lagi. Dia terus nempelin yang lama terus, dia elus-elus terus yang lama. Ada plus minusnya setiap tipe ini. Ya, melayani yang lama tidak salah kok. Masa kita ibarat gini loh. Kalau kita kurang darah, kita infus darah, betul nggak? Tapi kalau lagi infus darah di sini bocor terus, ada gunanya nggak? Nggak ada. Sama kayak bisnis ini. Anda terus mencari orang baru, orang lama nggak dipertahankan. Buat apa? Kapan aset Anda jadi? Jaringan bertambah banyak di print out, tapi setahun kemudian di delete semua. Nggak ada gunanya? Nggak ada. Anda harus bisa mencari orang baru, mempertahankan orang lama. Jadi butuh pitbull dan si golden di dalam sifat Anda. Oke? Kemudian tipe chihuahua. Wah, kalau chihuahua nampak mukanya udah tahu ya, ini ahli presentasi. Kalau ngomong berapi-api, nggak bisa berhenti. Kelemahannya karena nggak bisa berhenti, nggak ada omset. Maksudnya apa? Dia ngomongnya antusias, orang bilang, terus saya mau bintang 3 bagaimana caranya? Itu gampang, nanti aja di stokis. Pokoknya sekarang udah cerita, ada Royal Weekend, ada ini, ada itu, ke China, pabriknya dikeluarin, ini ada Tai Chi Sun. Iya, saya mau bintang 3, tenang dulu, itu gampang kok. Cerita panjang lebar sampai akhirnya orang stres sendiri dan nggak jadi join. Loh, kemarin bilang mau bintang 3. Iya, setelah gue pikir-pikir agak libet sih, kayaknya nggak dulu deh. Terlalu banyak informasi dikasih. Oke, cukup jelas. Ada orang seperti itu, kurang mau mendengarkan, lebih banyak ngomong, dan gak berhenti. Dan yang terakhir adalah tipe basset hound. Khusus yang satu ini memang harus cocokkan wajah. Serius. Ini tipe anjing yang wajahnya minta kasihan. Serius. Dan setelah saya baca buku ini saya cukup lucu karena di grup saya ternyata ada. Jadi ada satu grup saya, presentasinya tidak menarik, bagus tapi tidak menarik. Saya liatin terus. Saya bingung, ini orang presentasinya nggak semangat. Maksudnya bagus sih presentasinya, lengkap semua, standarnya udah tepat. Tapi nggak semangat gitu, gue denger aja bosen gitu loh. Aduh gimana, tapi bisa bintang 6 loh. Terus gue amati, setelah baca buku ini gue amati. Ternyata prospeknya selama dia presentasi, bukan lihat picture-nya, lihat mukanya. Kasihan lihat mukanya. Ya udah saya join aja. Dan lucunya di grup dia muncul beberapa orang seperti itu. Ini karunia Tuhan sih muka ini. Entah ada nggak di sini ya. Buat tipe anjing ini, a sad face is an asset, better than intelligent face no omset. Muka sedih itu aset daripada muka cerdas nggak beromset. Ya jadi kalau merasa diri muka cerdas nggak beromset, bertobatlah ya. Oke. 5 tipe ini tidak ada yang istilah satu tipe mendominan seluruhnya, tidak. Kadang ada yang lain gabungan. Yang paling tepat gabungan yang paling bagus adalah berotak poodle, fight seperti pitbull, melayani seperti golden. Itu yang Anda perlu betul-betul pelajari. Oke? Berotak poodle, fightnya seperti pitbull, ya melayani seperti golden. Terus Anda bisa pelajari hal menarik lagi. Anda bisa lihat di bisnis Anda. Ketika bisnis Anda kurang semangat, di dalam biasanya kurang pitbull. Anda butuh jadi pitbull. Jadi Anda harus belajar untuk menjadi semua tipe ini, kecuali yang terakhir. Yang terakhir itu sebenarnya dia ada sisi lainnya. Dia itu tipe yang cerdas, diam tapi cerdas. Ada. Anda bisa baca bukunya lebih jelas. Itu cuma saya mau singkat aja biar lebih mudah di ini, ya. Kalau tim Anda kurang semangat, itu kurang pitbull. Kalau tim Anda semangat tapi tidak beraturan, royal aja susah tapi omsetnya gede. Ada orang omsetnya 40 juta, royalnya nggak sampai-sampai. Ada nggak? Nah itu kadang pitbullnya banyak, kurang poodle-nya. Anda pelajari. Oke? Terus sadari bahwa setiap tim adalah kumpulan dari beragam jenis tipe manusia. Jadi hargailah setiap perbedaan, bukan persamaan. Hargailah setiap perbedaan di dalam tim Anda. Justru karena perbedaanlah kita bisa saling melengkapi. Sebuah sepak bola kalau semuanya pintar tangkap bola, nggak ada gol yang bisa tercetak. Sebuah sepak bola cuma tahu cetak gol, nggak ada orang jaga gawang, nggak bisa cetak gol juga. Hargai setiap perbedaan karena perbedaan yang mengisi kita satu sama lainnya.
Dan yang terakhir adalah peka terhadap perkembangan tim. Apa yang menjadi hambatan grup, apa yang membuat grup cepat, itu Anda harus betul-betul pelajari. Review, sering-sering review. Saya baca di buku-buku kepemimpinan selalu dikatakan, seorang pemimpin selalu menyisakan waktu sehari minimal 30 menit untuk dirinya dan Tuhan. Di saat itu dia berdiam diri, dan biasa ide-ide yang luar biasa muncul, dan pemahaman-pemahaman baru dan kesadaran baru muncul di titik itu ketika hanya antara dia dan Tuhan. Itu penting. Setiap leader pasti seperti itu, minimal 30 menit setiap hari. Daripada Anda di luar berkoar-koar, Anda sisakan 30 menit setiap hari untuk tenangkan diri. Bukan nonton ya, bukan santai ya, bukan, tenangkan diri, review. Anda akan menemukan banyak hal-hal baru yang bisa Anda pelajari. Kenapa bisnis saya kurang berkembang ya? Apakah CPM saya kurang bawa masa? Apakah di CPM saya kurang semangat? Apakah di VS kurang banyak orang yang saya bawa? Jumlah tiket perbandingan VS lalu dengan sekarang bagaimana? Ada penaikan atau penurunan? Itu saat yang bagus Anda harus peka. Jangan jalani bisnisnya apa adanya, harus peka, lihat setiap keadaan yang ada. Kenapa terjadi penurunan omset? Apa yang terjadi? Salah di mana? Lain kali kalau kondisi yang sama terjadi, bagaimana saya menghadapinya? Oh, kenapa di bisnis di grup saya ini gede kenceng sekali? Ada apa di sini yang bisa saya duplikasi ke yang lainnya? Peka, itu penting. Kenapa sistem One Vision mengarahkan kita punya 10 kaki aktif dan bukan 2 saja? Anda harus perhatikan itu. Karena One Vision ingin Anda punya pilihan tim yang terbaik. Kadang kita memang harus memilih tim, nggak bisa enggak. Ada orang yang lambatnya luar biasa, nggak bisa kita ajak kencang. Ibarat gini deh, Anda nggak pernah lari pagi, tiba-tiba diajak lari pagi dengan Kopassus. Kopassus tahu ya? Mampus nggak kira-kira? Kalau gitu diseret dia, tahan nggak? Nggak bisa. Ya Anda mungkin tipe yang kencang, tapi mungkin grup Anda bukan tipe yang kencang. It's okay, kasih kesempatan dia berproses. Tapi Anda tetap harus kencang, jangan Anda ikut dia lambat, enggak. Anda tetap cepat, tapi kasih kesempatan dia berproses. 10 kaki akan mempermudah Anda untuk memilih di mana Anda bisa bekerja lebih maksimal. Ya, arah ke depan. Awalnya 3, 4, terus lanjut. Jangan cuma 2. Kalau 2, 1 bermasalah, Anda tongklongin terus, bermasalah juga Andanya. Yang terakhir, kunci utama punya tim terbaik. Ya, kembali dari saya katakan, terus terang One Vision itu luar biasa sekali. Saya salut sekali, saya beruntung berada di One Vision. Kenapa? One Vision sudah menyiapkan langkah-langkah apapun yang saya cerita tadi, sudah disiapkan One Vision di dalam PBO-nya. Ketika Anda menjadi core producer atau CPP, Anda sudah belajar menjadi bagian dari pemain tim. Pakai produk lah, menjadi produser, mensponsori orang, dan lain sebagainya. Anda sudah menjadi pemain tim. Ketika Anda menjadi seorang royal, Anda mulai belajar membentuk dan memimpin sebuah tim. Itu luar biasanya One Vision. Dan ketika Anda menjadi crown ke atas, Anda sudah menjadi tim yang sudah mandiri dan sudah ada leader di dalam tim Anda. Sehingga tim Anda makin besar dan makin besar. Kita ada di One Vision, One Heart, One Future. Kalau kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin bisa kita raih. Semua bisa kita raih. Segalanya bisa kita raih. Dengan bersatu,